Iya. SEMMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua, mari kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada dosen kami, Bapak Muhammad Thorik Langlang Buana, SEMM PhD, yang telah memberi kami kesempatan sehingga kami dapat berpresentasi di hari ini. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Zaki Abherno dengan NIM 431240102998. Nama saya Muhammad Fazan Hafiz dengan NIM 431240100130. Nama saya Zaki Mubara dengan NIM 431240100377. Nama saya Muhammad Adito Pramasyam dengan NIM 4312401099. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Sirah Nabawiyah. Sumber pembahasan yang kami ambil dari buku Rihlah Semesta bersama Jibril, memahami Isra Mi'raj secara komprehensif, kemudian dari kitab Dardir Kisah Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, di sini saya ingin menjelaskan definisi Sirah Nabawiyah. Definisi Sirah Nabawiyah yaitu definisi Isra Mi'raj. Definisi Isra Mi'raj. Isra terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW menggunakan hewan yang disebut borok yang memiliki kecepatan luar biasa. Peristiwa Isra ini menunjukkan betapa Allah memiliki kuasa atas ruang dan waktu. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW setelah sampai di Masjidil Aqsa, di mana beliau kemudian diangkat ke langit, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, hingga akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, Nabi Muhammad menerima wahyu tentang kewajiban sholat 5 waktu yang menjadi ibadah utama umat Islam. Jadi di sini selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul makna Isra Mi'raj. Yang di sini sebelumnya kami akan membahas Sirah Nabawiyah yang berfokus kepada Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun ke-10 kenabian dan dilakukan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW setelah menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Jadi di sini Nabi Muhammad mengalami banyak kesulitan seperti kehilangan istri tercintanya yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kejadian ini memberikan kekuatan untuk melanjutkan tugas kerasulannya. Isra menunjukkan kemampuan Allah untuk mempersingkat jarak dan waktu. Perjalanan ini memberikan manfaat spiritual dan fisik, serta mengingatkan umat Islam tentang arti takdir dan kekuatan yang tak terbatas. Dan dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dari Allah tentang kewajiban sholat 5 waktu yang sebelumnya adalah 50 sholat 5 waktu, dan akhirnya dikurangi Nabi Muhammad, ditawar ke Allah Subhanahu wa taala demi sedikit, yang akhirnya menjadi sholat 5 waktu setiap harinya. Peristiwa ini menjadi dasar agama bagi umat Islam. Pembahasan kedua tentang perjalanan fisik dan spiritual. Yang pertama itu dari Isra sendiri, dari perjalanannya sendiri. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah simbol pergeseran dari tempat paling suci di dunia ke tempat yang lebih suci. Perjalanan ini dilakukan dengan buraq, menunjukkan bahwa jika Allah ingin manusia dapat melampaui batas duniawi. Jadi di sini pastinya di zaman jahiliyah nggak ada yang percaya, karena ya nggak mungkin juga manusia bisa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam satu malam. Pastinya nggak ada yang percaya, karena kita kan nggak tahu gitu kan. Apalagi kita sendiri yang sekarang umat Islam, kalau kita dibalikan ke sana, kita juga mungkin nggak bakal percaya kalau iman kita itu kurang. Jadi sini adalah kuasa Allah yang bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua itu tentang Mi'raj, perjalanan spiritual. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa, dan Isa ketika dia diangkat ke langit. Setiap tingkat di langit menunjukkan pelajaran tentang bagaimana menjadi suci dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Salat adalah salah satu bentuk ibadah yang paling penting dan wajib bagi umat manusia dan atau umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Oke, bisa dilanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan penerapan. Di Indonesia, peringatan Isra Mi'raj ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pengajian, doa bersama, dan tablik akbar. Beberapa daerah memiliki tradisi khas seperti pawai obor dan nyandran. Nyandran ini ada di Jawa, biasanya juga ngebersihin makam gitu-gitu ya teman-teman. Namun banyak yang hanya mengikuti tradisi tanpa memahami makna spiritualnya. Meskipun berbagai kegiatan ini positif, masih ada tantangan dalam penerapannya seperti kekurangan pemahaman mendalam terhadap makna Isra Mi'raj dan kecenderungan sebagian masyarakat. Di scroll aja, Pak Jan. Nah, di sini adalah masalah menurut beberapa artikel jurnal. Masalah dalam penerapan peringatan Isra Mi'raj adalah yang pertama kekurangnya pemahaman spiritual sehingga hanya menjadi seremonial tahunan. Yang kedua adalah perbedaan tradisi di berbagai daerah yang kadang bercampur dengan budaya lokal yang tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, minimnya partisipasi generasi muda karena pengaruh modernisasi dan kurangnya pendekatan dakwah yang menarik. Dan solusinya yang diterapkan adalah mengadakan kajian mendalam tentang Isra Mi'raj. Yang kedua adalah memanfaatkan media digital dan sosial untuk menyebarkan dakwah. Dan yang terakhir adalah melibatkan anak muda dengan kegiatan Islami yang inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adit. Selanjutnya kesimpulan, Isra Mi'raj dan Mi'raj adalah mukjizat besar Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Kemudian dinaikkan ke langit hingga Sidratul Muntaha. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah menerima perintah sholat 50 waktu, yang kemudian dikurangi menjadi 5 waktu sehari semalam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Selanjutnya, menurut kami dari pembahasan kali ini adalah sebenarnya Isra Mi'raj ini adalah salah kejadian penting. Salah satu kejadian penting umat muslim di dunia. Karena adanya kejadian ini umat Islam bisa tahu asal mula kenapa kita harus sholat 5 waktu. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ini saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya semoga presentasi kami kali ini dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semua dan terkhususnya kami para presenter. Dan apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke slide kedua, 3. Siapa yang membahas tentang kelahiran Nabi? Kan kamu tulis dengan tujuan yang lain bisa baca, ya. Nah, sekarang waktunya cuma 3 menit, kamu bacakan apa yang lain bisa dengar. Azan. Ya. Jadi di sini dari kelompok kami yang pertama itu saya akan menceritakan tentang kelahiran Nabi. Jadi Nabi Muhammad ini ayahnya itu adalah Abdullah, keturunan dari suku Quraisy dan salah satu suku paling terhormat di Jazirah Arab. Dari keturunan Nabi ini dapat ditelusuri hingga Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya itu Abdullah bin Abdul Muthalib. Kamu tulis di sini ayahnya Abdul Muthalib, pamannya ada di sini tadi Abu Thalib. Terus kemudian ketika Rasulullah sudah lahir,
Waktu masih dalam kandungan itu tuh ayahnya wafat. Ayahnya wafat ya. Ayahnya wafat. Dan Aminah binti Wahab dari Bani Zurah ini ibunya Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad SAW lahir sebagai seorang yatim. Kelahiran Nabi Muhammad ini bertepatan dengan peristiwa besar dalam sejarah Mekah, yaitu penyerangan dari Raja Abraha, yaitu dari pasukan Raja, yang akhirnya Raja Abraha ini kalah telak karena Allah membantu kita mengirim burung ababil. Oke. Yang akhirnya Sampai di sini, itu Raja Abraha itu kerajaan dari mana? Kalau nyambung pada pembahasan sebelumnya, apakah dia dari kerajaan Romawi atau dari Persia? dari Romawi. Dari Romawi. Dari Persia, Pak. Dari Persia ya, karena di tahun itu ya, bahkan bukan di tahun itu, di zaman itu dua negara besar, dua kaisar besar memperebutkan tanah Arab ya, antara lain kerajaan Persia dan kekaisaran Romawi. Romawi Barat apa Romawi Timur? Barat apa Timur? Nah, itu mesti jelas tuh ya. Nah, jadi pada saat lahir, nah ada beberapa pamannya di dalam Sirah Nabawiyah selain Abu Thalib, juga ada Abu Jahal pamannya atau bukan? Abu Lahab. Abu Jahal pamannya bukan? Abu Lahab pamannya. Jadi dua pamannya itu sangat, apa bahasa Indonesianya? Sangat peduli dan sangat menyayangi Nabi Muhammad karena terakhir yatim dan ibunya meninggal pada saat Nabi Muhammad umur berapa? 6 tahun ya. Jadi dari umur 0, dari lahir sampai ini, kalau orang statistik bicaranya gini ya, ini umur 0 ya. Kemudian umur 25 ya, itu menikah. Dengan siapa? Nah, siapa yang membahas tentang pernikahan pertama Nabi? Apa yang kamu tulis? Semuanya siap-siapin tulis-tulisannya. Kalau nggak sempat dibaca nggak apa-apa. Apa yang kalian tulis? Kelompok siapa? Kelompok Yayah ya? Ya, apa yang kamu tulis? Oke, kenapa dinikahi oleh Siti Khadijah? Oke, jadi ada 4 sifat Nabi Muhammad sebelum dia diangkat jadi Nabi. Antara lain, sidik, amanah, fatonah, tablik. Ya. Nah, jadi itu sifatnya 25. Jadi nikah dengan Siti Khadijah yang merupakan apa sekarang? Bahasa sekarang tuh. Bahasa sekarang apa tuh? Siapa Siti Khadijah saat itu? Hah? Saudagar bahasa jadul. Bahasa sekarang apa? Hah? Business woman. Ya. Business woman berkawin dengan seorang yang punya 4 sifat sangat baik ya. Jadi Nabi Muhammad, siapanya Siti Khadijah? Siapanya Siti Khadijah sebelum kawin? Hah? Partner atau pegawainya? Pegawainya. Jadi pegawainya business woman itu. Kawin sampai umur berapa? Ini ada tulisannya di sini nih. Seperti kehilangan istri tercintanya. Ya. Kehilangan itu maksudnya apa? Tulisannya nih di sini nih. Meninggal ya. Meninggal kapan nih?
di sini tahun ke-10 kenabian itu umur berapa Nabi Muhammad? Umur kenabian kapan? 40. Jadi menikah, kemudian 40 jadi nabi, ya. Kemudian umur 50 itu Isra Mi'raj, dan jadi duda, ya. Meninggal istrinya. Jadi pernikahan pertama Nabi umur 25 sampai 50 dengan Siti Khadijah selama 25 tahun, ya. Jadi selama 25 tahun itu dengan satu istri. Ya. Jadi yang banyak musuh-musuh Islam bilang Nabi istrinya banyak, itu tidak pada porsi yang besar. Kalau ada motor bagus, ya motor ini, banyak kempes, enaknya diapain? Itu kalau bukan motor kita dan lagi nggak keburu-buru dan kita sayang sama motor itu. Kalau musuh kita buang aja motor begitu aja juga, timbang motor kempes dong, buang ganti yang baru. Jadi orang selalu melihat kekurangan kita, ya. Nah, baru di umur 63 wafat, baru tentang perkawinan kedua, ya. Siapa yang membahas tentang perkawinan kedua? Ya, apa yang kamu tulis? Jadi setelah Nabi setelah Ibrahim wafat, itu Nabi itu dia nikahnya itu waktu menjalin politik, menjaga dia juga. Itu umur berapa? Ada nggak? Pas pernikahan berikutnya. Kalau di sini ditulisnya pernikahan terjadi sekitar tahun ke-10 Nabi ya, Pak. Tahun ke-10 ya, berarti bersama dengan Isra Mi'raj. Oke, jadi ini yang kalian mesti tahu, jadi mesti dianalisa secara tulisan, secara hitungan, kira-kira seperti ini. Jadi 25 tahun pernikahan yang kalau menurut istilah kata sekarang normal, satu istri satu suami mengawin dengan janda, itu sesuatu yang normal sekarang. Yang dibahas yang umur tinggal sisa 13 tahun ini. 13 tahun ini istrinya banyak, istri 13 tahun ini yang dibahas. Jadi yang ini tidak dibahas. Nah, umur 40 menjadi nabi, ya. Kapan? Oke, ada yang membahas apa yang pada saat menjadi nabi nggak? Ada yang membahas nggak? Apa pada saat menjadi nabi? Nggak, tulisan judulnya, tulisannya. Kenabian. Perang kenabian, apalagi perang kenabian? Mulu, tadi kamu Farel, terus perang kenabian, apalagi? Oke, perang kenabian apa yang ditulis? Memasuki usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro, di Jabal Nur sekitar 2 mil dari Mekah. Di sana beliau merenung, beribadah, dan menjauh dari kehidupan masyarakat Quraisy yang masih tenggelam dalam penyembahan berhala dan ketidakadilan. Kebiasaan menyendiri ini atau udlah berlangsung selama 3 tahun sebagai bentuk persiapan spiritual dari Allah untuk menghadapi misi besar, yaitu kenabian. Dalam masa menyendiri itu, Nabi sering bermimpi benar atau ru'yas yang menjadi tanda-tanda awal kenabian. Hingga suatu malam di bulan Ramadan, ketika beliau berada di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama. Jibril memerintahkan, bacalah. Namun Nabi menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Setelah 3 kali perintah, akhirnya turunlah ayat pertama Al-Quran. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-A'laq ayat 1-2. Oke, ya. Kalau dibandingkan, ya itu tahun berapa itu? Pada saat kejadian?
Tahun Masehinya tahun berapa? 610 ya. Padahal kalau dicari lagi informasi apa yang terjadi di yang kita tahu sekarang ini, misalkan karya-karya Aristoteles, tahun berapa Aristoteles? Retorika tahun berapa? Jadi di tahun 0 ya, di tahun sebelum Nabi lahir itu dunia Romawi sudah maju ya. Banyak tulisannya yang menjadi acuan sampai tahun sekarang. Tulisan tentang Julius Caesar, tentang siapa lagi? Yang kalian udah pernah dengar nih kalau zaman Romawi. Tulisan tentang raja-raja Romawi itu sudah bisa dibaca. Artinya tahun itu sudah ada tulisan. Terus kemudian pembakaran perpustakaan ya, itu metode-metode jahiliyah ya. Jahiliyah itu, nah kemudian skip Abu Talib, Abu Lahab ya, pamannya ya. Jadi Abu Talib yang sampai umur ke-10 kenabian, artinya meninggalnya pada saat Nabi umur 50 ya. Nah, pada saat kematian, pada saat kenabian, itu umur berapa jadinya? Tadi pas Nabi di gua umur berapa? 40 juga? 40 atau 3 tahun sebelumnya? Menjelang 40. Ya. Nah, satu lagi paman Nabi yang namanya Abu Lahab ya. Ya, pada saat diketahui Nabi mendapat wahyu, itu dia sangat apa bahasanya? Sangat benci, sangat sebel, sangat menjadikan dia menjadi brutal, menjadi jahat ya. Padahal dia salah satu paman yang senang pada saat Nabi lahir ya. Nah, ini pada saat Nabi lahir, Abu Lahab itu membebaskan salah satu budaknya. Ada nggak itu ceritanya? Ada nggak tulisannya? Bukan. Budaknya perempuan. Nah, jadi Abu Lahab itu karena Nabi lahir di hari Senin, dia sangat bahagia dan membebaskan budaknya pada hari Senin. Walaupun Abu Lahab ini duduknya jangan begitu. Duduknya cakep ya. Masa udah mahasiswi, duduknya mesti diatur juga. Oke ya. Abu Lahab itu diberi kebebasan siksaan di neraka setiap hari Senin karena dia membebaskan budak atas kegembiraannya pada saat Nabi lahir ya. Itu yang tidak diceritakan ya. Nah, si Abu Lahab itu dia istrinya juga jahat juga kepada Nabi ya. Kemudian di sini kehilangan istri tercinta, kehilangan pamannya, kekuatan untuk kerasulannya, menunjukkan kemampuan Allah mempersingkat jarak waktu, memberikan manfaat fisik umat Islam tidak terbatas, menerima wahyu langsung dari Allah, kewajiban 5 waktu, dasar agama umat Islam. Berikutnya. Bertemu dengan, nah Nabi ini di mana saat itu? Pada saat kejadian ini Nabi ada di mana? Umur 40 Nabi ada di mana? Siapa yang membahas tentang kenabian? Saat kenabian. Saat kenabian siapa yang bahas? Kenabian. Kenabian, kenaikan. Kenabian. Apa yang dibahas? Apa yang ditulis? Oke. Tadi menyendiri itu di mana itu? Gua Hiro di mana? 5 kilo dari Mekah.
Jadi pada saat Isra Mi'raj ini kejadiannya pada saat Nabi masih di Mekah. Ya, kapan Nabi pindah ke Madinah? Siapa yang membahas tentang peperangan? Peperangan pertama saat Nabi di mana? Peperangan pertama. Nabi ada di mana? Jadi kalian mahasiswa pada saat menulis itu jangan lupakan 4M, 4W, 1H. Jadi hal-hal where, when, how itu mesti dimasukkan ke dalam tulisan. Di Madinah. Itu tahun berapa? Hijriahnya itu tahun berapa? Oke, umur berapa Nabi pada saat hijrah? Tahun berapa kenabian? Kalau ini dengan hitungan tahun 10 kenabian, hijrah tahun berapa kenabian? Ya, kalau tahun berapa kenabian ada tulisannya? Ya, tahun berapa kenabian? Kalau ini patokannya tahun 10 kenabian, masih ada di Mekah, kapan hijrah ke Madinah? 12 tahun kenabian. 610 kenabian. Terus 622-nya masih itu di Madinah. Tapi tambah 12 tahun. Jadi berapa? 52 atau 52? 52. Berarti umur 52. Ya. Nah, di sini mau membahas apa ya? Perjalanan fisik spiritual. Berarti perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini tulisannya apa tadi tulisannya di sini? Masjidil Aqsa itu kalau hitungan sekarang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau menurut Google Map berapa hari? Coba buka Google Map. Google Map aja, nggak usah pakai Waze. Google Map jalan kaki berapa hari? Enggak, ini bukannya buset, memang jalan kaki. Nggak ada WOS saat itu di sana. Coba buka Google Map. 40 hari. Itu Google Map. Google Map aja, Google Map. Google Map dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa hari sekarang? Hah? 24 hari. 24 hari dengan kondisi sekarang yang ada aspalnya. Ya. Jadi zaman itu, nih kalian kalau beberapa kali dosen cerita, sebelum kalian lahir, kondisi di Jakarta kayak gimana, kondisi komunikasi kayak gimana, nggak ada WA, nggak ada telepon, itu bagaimana zaman dulu. Ya, 24 hari, tadi kamu ceritanya apa? Yang menjelaskan banyak yang nggak percaya. Ya, karena memang kondisinya, kalau sekarang kalian sudah disatukan sama handphone. Ya, di handphone udah jelas tuh, Google, semuanya nggak ada yang selain Google. Ada apa lagi melihat jalan kaki dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Selain pakai Google Map, pakai apa lagi? Pakai Grab bisa? Ya kan yang ada peta di handphone kan cuman Grab, ojek online, Gojek, ya, Google Map, apalagi ada yang masih pakai hitung manual nggak? Pakai skala peta? Hah? Kalau petanya itu skala 100.000, maka kalau 10 cm, itu udah lewat. Kalian nggak mungkin ngalamin gituan. Ini course-nya kemana lagi ya? Kok bisa begini brutalnya? Ya, jadi itu yang membuat banyak orang nggak percaya. Sekarang aja, ya, itu kalian percaya nggak tuh 24 hari? Hah? Percaya nggak? Kenapa bisa nggak percaya?
Ya, karena faktor-faktor lain yang nggak diperhitungkan. Ya, kalau coba sekali-sekali ini sesuai yang tidak dibahas. Dari sini ke rumah jalan kaki bisa dihitung nggak? Terus nggak percaya kamu coba sendiri. Saya nggak percaya nih, saya mau coba sendiri ya. Jalan kaki, itu nggak nyambung ya. Oke ya. Dilakukan dengan buruk ya. Buruk ini apa? Hah? Buruk ini kalau kalian cari-cari gambar itu memang digambarkan sebagai sebuah kuda yang kepalanya wanita. Ya. Jadi itu referensi dari mana, dan dosen juga katanya itu buatan khayalan yang digambarkan oleh orang Yahudi tentang buruk. Ya, seperti itu. Ya, terus kemudian, nah dia kemana nih? Di sini tulis nggak? Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini di mana nih? Ini tempat yang diperebutkan dan yang diperhitungkan dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ya, itu termasuk yang kemarin dibahas tentang perebutan daerah Palestina oleh raja siapa yang kamu pengen bahas? Baldwin, oleh Sultan Salahuddin, ya. Tapi itu cerita sesudah Nabi wafat. Oke, berikutnya. Oke, ini tentang Indonesia. Jadi kalau mau nyadran apa nih nyadran? Ini apa nih? Oh, ini yang nulis siapa nih nyadran nih? Itu kan tradisi di Jawa, Pak. Nyadran? Iya, tradisi di Jawa. Jadi setiap ada apa tuh namanya? Isra Mi'raj. Ah. Orang-orang Jawa tuh pada ngurusin makan gitu, Pak. Oke. Terus muter-muter keliling gitu. Oke. Iya. Yang bikin presentasi yang menjelasin ini apa itu nyadran. Itu pertanyaan yang kayak gitu-gitu aja tuh mesti dijelasin. Tradisi khas. Obor tahu ya obor ya? Obor bahasa sekarangnya apa? Obor juga? Obor, bukan pawai. Belum ada bahasa baru ya? Kalau nyadran ini dosen juga belum tahu nih. Ya. Oke, berikutnya. Masalah menurut jurnal, kurang pemahaman seperti menjadi seremonial tahunan, perbedaan tradisi di berbagai daerah, minimnya partisipasi generasi muda, solusi yang dapat diterapkan mengadakan kajian mendalam tentang Isra Mi'raj, ya, memanfaatkan media digital untuk menyebarkan dakwah anak muda. Oke, berikutnya. Oke, tentang Sirah Nabawiyah ada yang mau dikemukakan tambahan? Siapa yang membahas tentang perang? Apa yang dibahas? Perang pertama atau perang berikutnya? Apa itu? Ini kalau buat jadi soal UAS sudah dekat-dekat nih, udah tinggal dijadikan aja nih. Apa nama perang pertama Nabi Muhammad? Apa sebabnya terjadinya perang? Para sahabat keluar dari kota Madinah, terus ada satu informasi akan lawannya kalau ada Quraisy. Oke, jadi itu kan tadi ada beritanya kan dari Madinah. Pertanyaan mundur, ya, when, ya, Nabi Muhammad ada di Madinah sejak kapan? Nah, jadi itu ini kan tadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad lagi ada di Mekah. Perang Badar kok adanya di Madinah, ya. Nah, lawan siapa? Perang berikutnya, perang apa? Siapa kelompok siapa? Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di mana? Nah, di Madinah juga.
Perang berikutnya apa lagi? Perang Khandaq. Perang Parit. Ya, berapa jumlah pasukan Nabi Muhammad saat perang Badar? Perang Badar 305, Pak. 305. Berapa musuhnya? Musuhnya 1000. Pada saat perang Uhud 700, tapi kalah. Kalah. Waktu perang Badar menang, ya. Kemudian di situ ada pertama hukum tentang muamalah pada saat perang Uhud, ya. Tentang rampasan perang yang disebut dengan surat apa? Oke. Terus kemudian yang membahas tentang kematian Nabi siapa? Oke, kematiannya apa sebabnya nih? Sakit karena demam tinggi, karena habis makan sesuatu nggak? Makan sesuatu dari wanita Yahudi. Tapi itu hadisnya belum dibilang doif, tapi belum dibilang sahih. Ya. Kemudian kuburnya di mana? Kuburnya di rumah Aisyah. Pertanyaan lagi, Aisyah itu siapa? Istri yang keberapa? Istri yang keberapa Aisyah? Hah? Jumlah istrinya ada berapa? 11 ya. Aisyah ketiga. Oke. Apalagi yang belum dibahas? Kelompok siapa yang belum dibahas? Kelompok ya apa ya? Tentang apa? Perawi. Ya. Siapa itu perawi? Yang tentang sahabat Nabi siapa? Apa bedanya perawi sama sahabat? Perawi itu siapa? Waktu membahas tentang hadis, itu diantaranya dari Anas, ya. Anas itu siapa? Iya, siapa? Cuman siapa itu? Anas itu kenapa dia bisa jadi perawi? Jadi ada 7, ada 7 sahabat Nabi yang dijadikan sebagai perawi. Dia banyak dijadikan perawi. Sahabat Nabi siapa aja yang kalian bahas? Itu sahabat atau khulafaur rasyidin? Definisi mesti benar dulu nih. Bilal sahabat Nabi atau bukan? Ya, kenapa yang dibahas cuma 4? Jadi yang 4 itu istilahnya bukan sahabat, tapi apa? Khulafaur rasyidin itu sahabat atau bukan? Jadi jangan terbolak-balik. Oke, sampai sini aja kuliahnya ya. Ada pertanyaan? Di off tolong.